Amerika Serikat secara berkala menancapkan pengaruh di Timur Tengah dengan landasan hubungan hangat dengan Israel. Seiring dengan makin memanasnya tensi Israel dan Lebanon, AS kemudian bersiap dan ambil bagian dengan menempatkan kapal perangnya di Laut Mediterania. Langkah ini bagaimanapun hanya satu dari banyaknya keterlibatan AS secara aktif di kawasan. Para ahli menyebut berbagai faktor termasuk aliansi abadi dengan Israel hingga energi sebagai landasan yang mendorong keterlibatan AS di wilayah ini. Geser alat tempur ke Lebanon. Sejumlah kapal perang AS dilaporkan mulai bergerak ke Laut Mediterania pada Jumat 28 Juni 2024 di tengah eskalasi konflik Israel-Hizbullah. AP dalam rilisnya menyebut kapal serbu amfibi USS WASP memasuki Laut Mediterania Timur minggu ini guna mencegah perang yang lebih luas di Timur Tengah, di mana marinir dari pasukan operasi khusus 24th Marine Expeditionary Unit juga termasuk di dalamnya. Sebelumnya, para pejabat AS mengatakan dalam sebuah keterangan bahwa pengerahan WASP kemungkinan besar dilakukan ketika USS Dwight D. Eisenhower, kapal induk dan sayap udaranya meninggalkan wilayah tersebut. WASP sendiri membawa jet tempur F-35 yang dapat melakukan lepas landas jarak pendek dan pendaratan vertikal, sehingga bisa melakukan misi serangan udara dari kapal yang lebih kecil. Sementara itu, komando yang bertanggung jawab atas kapal-kapal yang beroperasi di Mediterania menginformasikan WASP dengan unit ekspedisi marinir ke-24. Di dalamnya akan berlayar dengan kapal pendarat USS Oak Hill. Sebagai catatan, Oak Hill sudah berada di Mediterania. Jenderal Charles Q. Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan pada 23 Juni bahwa setiap serangan militer Israel ke Lebanon dapat mendorong respons Iran dalam membela Hizbullah. Hal inilah yang kemudian akan membahayakan pasukan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Keamanan Israel. Khaled El-Gindi, ilmuwan politik dari Middle East Institute, menyebut keamanan Israel telah menjadi prioritas utama Amerika selama 60 tahun terakhir. Bukan tanpa alasan, sebab keterlibatan tersebut berangkat dari dua hal penting. Pertama, sebagiannya didorong oleh kesamaan ideologi. Kedua, karena tekanan politik dalam negeri yang kuat terhadap para pemimpin AS untuk mendukung Israel telah berlangsung sejak lama. Tidak heran jika perang Israel-Hamas telah mendorong keterlibatan AS lebih jauh, sebagaimana pengiriman kapal perang ke Mediterania Timur atau saat AS membantu Israel menangkis serangan rudal Iran pada April lalu. Kendati demikian, El-Gindi menyoroti komitmen pribadi dan ideologis Biden yang disebutnya melampaui komitmen Presiden AS manapun dalam sejarah. Menurutnya, itu mencerminkan kontradiksi dalam kebijakannya. Israel dan AS pun tengah berada dalam perbedaan tujuan perang Gaza saat ini. Kendati demikian, pemerintahan Biden tetap berada dalam jalur dengan memberi dukungan militer, politik, dan diplomatik yang hampir tidak terbatas untuk kampanye militer Israel di hampir setiap tahap. Natasha Hall, pakar Timur Tengah di Lembaga Kajian Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington DC, mengatakan tingkat dukungan AS saat ini tidak mungkin berubah jika mantan Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Namun, sebagaimana BBC mengutip dalam rilisnya, ia meyakini dukungan AS terhadap Israel saat ini akan menimbulkan dampak geopolitik yang sangat besar dalam beberapa tahun dan dekade mendatang. Energi. Benar bahwa AS kini merupakan pengekspor minyak bumi dan gas alam. Terlebih lonjakan produksi minyak dan gas dalam negeri selama 15 tahun terakhir membuat negara ini tidak terlalu bergantung pada impor energi. Namun, tahukah kalian, fakta ini tak lantas membuat AS bisa mengabaikan kehadiran negara pemilik cadangan dan gas alam lainnya, termasuk yang ada di Timur Tengah. Bagaimanapun, pasar minyak global tetap saling berhubungan dan gangguan pasokan di Timur Tengah dapat berdampak signifikan terhadap harga minyak dan stabilitas ekonomi. Lalu, apa yang membuat AS amat tertarik dengan pengendalian energi di Timur Tengah?
Gilbert Achcar, seorang profesor hubungan internasional di School of Oriental and African Studies di London, mengatakan kepada BBC bahwa pengendalian Timur Tengah memberikan Amerika Serikat pengaruh yang besar terhadap China. Berhubung China sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah, maka wajar jika AS melihat ini sebagai peluang. Sampai pada akhirnya, cadangan minyak dan gas alam yang besar di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab telah menjadi faktor utama yang membentuk kebijakan AS selama beberapa dekade. Ekonomi dan rute maritim. Alasan lain mengapa AS begitu aktif di Timur Tengah dalam beberapa dekade nyatanya juga tak terlepas dari alasan ekonomi dan pengaruh rute maritim. AS dalam waktu yang lama telah menjadikan Timur Tengah sebagai pasar penjualan barang dan jasa, khususnya perangkat keras militer. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Timur Tengah adalah penerima ekspor senjata AS terbanyak antara tahun 2019 dan 2023, di mana secara keseluruhan 38% ekspor senjata AS ditujukan ke sana. Adapun penerima terbesar ekspor yang dimaksud mencakup Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Israel. Kemudian untuk urusan perdagangan maritim global, Timur Tengah disebut amat penting bagi AS. Setidaknya demikian menurut pandangan pakar kawasan Timur Tengah di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Hugh Lovat. Karena itu, ketika Perang Gaza memicu aksi blokade oleh milisi Houthi di Laut Merah, AS menjadi pihak yang bergerak cepat bahkan membentuk koalisi setelahnya. Bersama dengan Inggris dan didukung oleh beberapa sekutu internasional, mereka menargetkan sejumlah lokasi kelompok Houthi pada bulan Januari dan Februari 2024 secara berkala. Aksi getol AS ini pun menjadi bukti bahwa ada usaha bagi mereka yang oleh Lovat disebut terus memprioritaskan kebebasan navigasi melalui rute maritim global. Stabilitas geopolitik. Sebagai negara adidaya, AS berupaya menancapkan pengaruh di Timur Tengah dengan berbagai upaya termasuk menjaga stabilitas geopolitik di kawasan. Sebagaimana diketahui, AS memiliki pangkalan militer di Bahrain, Qatar, dan Kuwait, di mana lokasi strategis Timur Tengah yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika sejalan dengan keuntungan bagi perdagangan dan operasi militer AS. Direktur Program Timur Tengah di The Wilson Center, Marisa Kurma, menjelaskan seberapa krusial kehadiran AS di Timur Tengah sembari menjelaskan alasan AS mempertahankan kehadirannya di kawasan ini. Sebelumnya, kepentingan AS didorong oleh minyak dan keinginan untuk membendung ancaman komunisme. Namun kini, AS berupaya mengambil lebih banyak langkah yang kali ini sehubungan dengan usaha mempertahankan pengaruh dan status negara adidayanya. Dengan kata lain, AS mempertahankan kehadirannya yang kuat untuk mencegah kekuatan tunggal mendominasi dan mengancam stabilitas. Sekadar mengingatkan, kawasan Timur Tengah tetap menjadi arena utama persaingan kekuatan besar lainnya seperti China dan Rusia. Kurma juga mengatakan perang di Gaza adalah pengingat betapa bergejolaknya wilayah ini, terutama ketika Amerika Serikat tidak terlibat dan secara politik menarik diri dari penyelesaian konflik yang masih ada, khususnya konflik Palestina-Israel, serta ekspansionisme militer Iran di wilayah ini, katanya menambahkan. Amerika Serikat punya banyak alasan untuk mempertahankan posisi yang terlanjur kuat di Timur Tengah. Karena itu, segala upaya yang terjadi hari ini seharusnya tak lagi mengherankan. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai keterlibatan AS di Timur Tengah?